Yang paling berbahaya itu mencampur mazhab ini bab pernikahan. Kenapa? Orang akan mudah-mudah aja dia menikah. Kalau mazhab Hanafi menikah tanpa wali sah. Mazhab Maliki menikah tanpa saksi sah. Mazhab Syafi'i menikah tanpa mahar, maksudnya tidak dibayar tunai, dihutang sah. Akhirnya digabungkannya satu mazhab itu. Saya nikahlah tak pakai wali, tak pakai saksi, tak pakai mahar. Itu jatuh ke zina jadinya. Itu bahayanya mencampur-campur mazhab. Iya, di antara yang dilarang kita mencampur mazhab itu karena diniatkan tatabu' rukhas, mencari yang ringan-ringan. Tujuannya cari yang ringan-ringan. Tapi kalau berdasarkan pendalaman, kemudian setelah dilihat argumentasi masing-masing, lalu diambillah, saya cenderung ke bab ini. Masalah wudhu ini ikut mazhab Maliki umpamanya. Kesimpulan dia setelah dipelajari, nah itu beda. Tapi kalau Syafi'i, Maliki, mana yang paling ringan? Dia tak dikajinya, tapi dia cari sekedar cari ringan. Itu yang dilarang. Dan akibatnya kalau mencari yang ringan-ringan, akibatnya lebih besar dari sekedar bersentuhan batal atau tidak. Yang paling berbahaya itu mencampur mazhab ini bab pernikahan. Kenapa? Orang akan mudah-mudah aja dia menikah dengan cara-cara yang ringan. Di antaranya apa? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki itu berbeda. Kalau mazhab Hanafi menikah tanpa wali sah. Mazhab Maliki menikah tanpa saksi sah. Mazhab Syafi'i menikah tanpa mahar, maksudnya tidak dibayar tunai, dihutang sah. Akhirnya digabungkannya satu mazhab itu. Saya nikahlah tak pakai wali, tak pakai saksi, tak pakai mahar. Itu jatuh ke zina jadinya. Itu bahayanya mencampur-campur mazhab. Nah, tapi dalam bab masalah berwudu tadi, ada kondisi kita bisa bermazhab Maliki kalau tingkatnya darurat. Umpamanya kita di Makkah ingin bertawaf. Kalau kita paksakan mazhab Syafi'i, sulit tawaf dengan istri. Sementara wudu kita kalau pakai versi mazhab Syafi'i bersentuh tak boleh. Kalau kita ngotot dengan mazhab Syafi'i, payahlah kita cari tempat wudunya. Enggak sampai 7 putaran. Balik lagi, cari lagi. Kemana mau dicari? Repot. Kesulitan. Orang ramai seperti itu. Maka ulama kita menganjurkan untuk mudahnya saat itu kita bermazhab Maliki. Dengan catatan rukun-rukun dalam mazhab Maliki itu harus terpenuhi. Di antaranya tadlik, menggosok sela-sela jari, sela-sela kaki, kemudian mengusap kepala dari depan ke belakang, diusap lagi ke depan 1 kali sampai ke telinga. Nah, itu di antara hal yang perlu dicukupkan. Kalau tidak, tetap nanti kalau masih versi Syafi'i, dia bisa menjadi batal wudunya. Nah, jadi kalau umpamanya sampai ke tingkat kita sudah tahu dasar-dasarnya dan kita yakin lebih kuat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar cuma cari yang ringan-ringan, nanti akan banyak orang memudah-mudahkan anak. Pakai dalil pula kan, yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki yang mudah bagimu. Wala yuridu bikumul usra. Ayat itu betul. Tapi kalau dipakaikan untuk cari-cari yang mudah-mudah, ini masalah.